Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wazidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil menunggu waktu Isya, kita akan melanjutkan tema yang akan kita bahas pada maghrib kali ini adalah tentang masalah al-fasakhu fin nikahi, masalah fasakh dalam pernikahan. Sebelum kita membahas apa itu fasakh secara bahasa, secara istilah, kemudian apa sebab-sebabnya dan macam-macamnya, apa perbedaan antara fasakh dengan talak dan lain-lain, sebagai gambaran umum, fasakh itu adalah tidak sahnya atau rusaknya sebuah pernikahan. Pernikahan rusak dengan sebab-sebab tertentu, maka itu disebut dengan fasakh. Salah satu contohnya misalnya ketika seorang suami atau istri menikah, kemudian beberapa hari kemudian tiba-tiba istrinya masuk ke dalam agama yang lain, murtad, maka secara otomatis pernikahannya fasakh, maka harus dipisahkan itu karena sebab berpindahnya salah satu baik itu suami maupun istri, maka itu disebut dengan fasakh. Atau misalnya kalau kita kenal talak itu adalah berpisahnya akad itu karena suami mentalak istrinya, menceraikan istrinya sehingga berpisah. Atau khulu itu adalah seorang istri menggugat cerai suaminya sehingga berpisah. Maka fasakh ini adalah otomatis, dia berpisah secara otomatis gara-gara sebab-sebab tertentu. Jadi tidak perlu suaminya mengucapkan talak atau apapun, kalau memang ia masuk sebab-sebab fasakh, maka sudah secara otomatis dia nikahnya sudah batal, sudah rusak nikahnya. Yang gampangnya misalnya ketika ia menikah, ia tidak tahu bahwasanya ia menikah dengan ponakannya, menikah aja, kemudian punya anak, atau menikah dengan bibinya, menikah aja, punya anak, tiba-tiba sudah punya anak 2, 3, baru tahu bahwasanya itu adalah ponakannya, maka nikahnya fasakh secara otomatis. Nggak perlu ada talak, nggak perlu ada apapun, udah fasakh secara otomatis, harus dipisahkan, dia nggak bisa berkumpul lagi. Nah, ini secara gambaran umum fasakh itu seperti itu. Jadi kalau kita kenal talak itu adalah melalui jalur suami mentalak istrinya, saya ceraikan kamu, suaminya yang mengucapkannya. Atau khulu melalui jalur istri, misalnya gugat cerai suaminya. Kalau fasakh itu secara otomatis dia rusak, batal, atau rusak pernikahannya dengan sebab-sebab tertentu. Nah, ini akan kita bahas terkait dengan fasakh. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasakh itu secara bahasa, ta'riful faskhi lughatan, al-fasakhu fil lughati huwa an-naqdu. Fasakh itu secara bahasa adalah batal, au izalatu, au ilgha'u, atau terhapus. Yang tadinya ia punya ikatan suami istri sudah terhapus, itu secara bahasa fasakh, atau sudah batal. Awil fasadu, atau rusak, bisa batal, bisa rusak, atau bisa terhapus. Nah, ini fasakh secara bahasa.
Kemudian jamaah sekalian, secara istilah para ulama memang mendefinisikan fasakh secara istilah dengan berbagai macam definisi. Di antaranya adalah definisinya Imam Syafi'i, ta'rifus Syafi'iyah, definisinya para ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwasanya fasakh itu adalah hillu rabitatil aqdil mubramah, terpecahnya, batalnya ikatan akad secara otomatis, batal ya secara otomatis. Au tasarrufu bil aqdi bil ibtal, atau rusak, batal rusak dia akadnya karena sebab-sebab tertentu. Maka ini adalah definisi secara istilah. Atau raf'ul aqdi, akad tersebut hilang secara otomatis, yang tadinya akadnya sah, dia bercampur, atau yang tadinya ia sah antara suami istri, tiba-tiba dia raf'ul aqd, hilang akad tersebut gara-gara fasakh. Nah, ini ta'rif definisi Al-Hanabilah, mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Dan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fasakh ini menurut para ulama bisa terjadi dengan akad yang sahih atau bisa terjadi dengan akad yang tidak sahih. Kalau contohnya akad yang sahih tadi, dia sudah akadnya jadi selesai, ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya dan lain sebagainya, lengkap jadi suami istri. Tiba-tiba satu hari kemudian, tiba-tiba istrinya bukan perempuan, sama-sama laki-laki, ngakunya doang perempuan. Ya sudah, berarti fasakh dia, nggak sah pernikahannya. Walaupun sebenarnya tadinya dia sudah ada rukun-rukunnya, tapi rupanya ketika di kemudian hari tahu-tahu laki-laki begitu. Nah, ini namanya fasakh, udah harus secara otomatis pernikahannya bubar. Atau misalnya nanti ada fasakh pembagiannya, ada fasakh yang ikhtiar, ada fasakh yang bukan ikhtiar. Ya, fasakh yang ikhtiar itu adalah aib. Ya, ada aib di antara suami dan istrinya, aib yang mungkin aib kemudian taunya di kemudian hari setelah ia menikah. Nah, ini kan berarti pernikahannya sah, tapi bisa terjadi fasakh di antara keduanya, akhirnya berpisah ada tuh pernikahannya, walaupun pernikahannya sah. Atau pernikahannya tidak sah, seperti wali, tidak ada walinya. Nah, itu fasakh juga, harus dipisahkan juga. Atau misalnya tadi ya, pernikahan berubah agamanya, taghayyuruddin, berubah agamanya, murtad misalnya, maka itu disebut juga fasakh juga. Jadi fasakh itu bisa terjadi ya dengan akad yang sahih, ya tadinya akadnya benar, kemudian ada fasakh sehingga harus dirusak itu pernikahan, atau akadnya tidak sah atau fasid. Nah, itu juga bisa terjadinya fasakh. Beda dengan talak atau khulu. Kalau talak khulu itu ya harus, syaratnya harus pernikahannya sah. Kalau enggak sah ya bukan suami istri nantinya. Maka syaratnya talak itu harus sah, dia suaminya, dia istrinya. Tapi kalau fasakh ini bisa dengan akad yang sahih atau dengan akad yang tidak sahih, dan itu juga termasuk fasakh juga, mesti dipisahkan juga. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa bedanya antara fasakh dengan talak? Fasakh dengan talak. Al-farqu baina al-faskhi wat talaqi, adapun perbedaan antara fasakh dengan talak, ada beberapa perbedaan. Yang pertama adalah dari segi min haisul mahiyah, dari segi identitas. Kalau talak itu memang datang dari suaminya, saya talak kamu begitu, diucapkan langsung oleh suaminya, saya lepaskan kamu, saya talak kamu, saya ceraikan kamu, itu namanya talak. Tapi kalau fasakh ini tidak, dari suaminya juga bisa.
Nah, ini perbedaan dari identitas sudah beda antara talak dengan fasakh. Atau min haitsus sabab, dari segi sababnya, itu juga bisa sababnya. Perbedaan antara fasakh dengan talak dari segi sababnya bisa. Kalau misalnya talak itu biasanya sebabnya asbabut tolak ghaliban, secara global mayoritas biasanya sebab-sebab talak itu terjadi talak matakunu fisikok, biasanya ada keretakan dalam rumah tangga. Nah, itu kan sebab-sebab talak biasanya. Keretakan dalam rumah tangga, problematika rumah tangga, nah, yang nggak bisa disatukan lagi. Nah, itu namanya masuk ke dalam kategori talak. Tapi kalau asbabul faskhi, adapun kalau sebab-sebabnya fasakh, qad takunu, bisa bukan dari keretakan rumah tangga tadi, tapi benar-benar dari dirinya pribadi, padahal rumah tangganya adem ayem, tapi karena ada fasakh diantara, atau karena ada sebab-sebab fasakh tersebut, sehingga ya udah secara otomatis dia bercerai, atau secara otomatis dia berpisah walaupun adem ayem aja begitu. Nah, ini disebut dengan perbedaan antara fasakh dengan talak. Kemudian juga min haitsu al mahal, dari segi tempatnya juga. Dari segi tempatnya, at-talaqu la yaqa'u illa ala aqdi zawajis sahih. Nah, tadi talak itu tidak akan terjadi kalau akadnya itu harus sahih, akadnya sah. Tapi kalau fasakh, wa qad yakunul aqdu fasidan. Nah, kadang-kadang juga akadnya fasid juga bisa terjadi fasakh. Misalnya kata khallufil wali, seperti walinya ya bermasalah walinya. Au syahidain, atau dua orang saksinya bermasalah, misalnya tidak ada dua orang saksi misalnya, dan lain-lain, maka itu juga bisa masuk kategori fasakh. Kemudian jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mana dalil-dalil di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Nabi Muhammad SAW terkait dengan fasakh itu sendiri? Di dalam Al-Quran dijelaskan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqudi. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah tunaikanlah secara sempurna akad apapun. Akad pernikahan harus sempurna dia. Kalau tidak sempurna, rusak, maka dia akan terjadi batal, rusak, fasakh, dan seterusnya. Harus menjaga agar tidak fasakh. Sama jual beli juga sama. Jual beli juga ada fasakh juga dalam jual beli. Misalnya barang tersebut terdapat barang yang najis, nah itu juga fasakh juga nanti masuknya. Atau barang tersebut adalah bukan miliknya, ia jualan tapi jualannya bukan miliknya, punya orang lain, gak izin lagi. Nah, itu juga fasakh juga, nggak sah jual belinya. Nah, harus sempurna. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud, tunaikanlah akad-akad tersebut. Kemudian yang selanjutnya kata para ulama, dalilnya adalah di dalam Al-Qur'an, surat Al-Anfal. Wa imma takhafunna min qaumi khiyanatin fanfaz ilaihim ala sawa'in innallaha la yuhibbul khainin. Nah, ini terkait dengan ayat tersebut, ta'muru binaqdil ahdi ma'al a'da'i, diperintahkan untuk membatalkan akad perjanjian kalau ada sesuatu yang mengkhawatirkan, sesuatu yang rusak, itu harus benar-benar dipisahkan. Nah, ini yang menjadi dasar di dalam Al-Quran terkait dengan dalil fasakh itu sendiri menurut para ulama. Kemudian di dalam hadis Nabi Muhammad SAW terkait dengan fasakh pun banyak sekali di sini terkait dengan fasakh. Di antaranya adalah ketika kita diperintahkan untuk memelihara akad agar sempurna akadnya, dan juga terkait dengan sesuatu yang kalau dia batal, syarat-syaratnya
atau rukun-rukunnya, maka tidak sah sesuatu tersebut. Misalnya jual beli atau apapun bentuknya, kalau memang syarat-syaratnya hilang atau rukun-rukunnya hilang, ya sudah tidak sah jadinya jual belinya. Nah, itu juga masuk kategori fasakh juga. Kemudian jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, masuk kepada sebabnya, sebab-sebab fasakh itu sendiri ya, sebab-sebab fasakh itu sendiri. Yang pertama, sebab-sebab fasakh itu ada beberapa di sini. Sebab-sebab pernikahan, fasakh pernikahan. Yang pertama adalah dengan sebab-sebabnya tidak melaksanakan rukun atau syarat-syarat pernikahan. Itu juga termasuk fasakh. Jadi yang pertama, ia tidak melaksanakan rukun-rukunnya dan syarat-syarat pernikahan. Ini yang pertama, sebab yang pertama. Secara otomatis pernikahannya tidak sah, rusak. Kalau dia tidak sempurna atau dia bisa babis suruti as-sahihah al-muqtarinah bil aqd adami al-wafa bisurut, tidak sempurna syarat-syaratnya atau tidak sempurna rukun-rukunnya. Ya, seperti sudah pernah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Misalnya ia kekurangan saksi atau ia walinya tidak ada walinya, atau misalnya sigotnya salah misalnya, atau misalnya terjadi khianat ya, penipuan dan lain sebagainya. Nah, ini salah satunya, salah satu fasakh dalam pernikahan. Fasad jadinya pernikahannya rusak, sehingga pernikahan tersebut menjadi fasakh, mesti dipisahkan. Kalau memang dia pernikahannya tanpa wali, berarti harus nikah jadid, nikah ulang kalau memang seperti itu. Atau misalnya misalnya tidak ada saksinya, atau misalnya tidak ada walinya, dia nikah sendiri saja, hanya ada calonnya saja. Nah, datang KUA tidak ada walinya, maka itu juga karena hilangnya salah satu syarat atau hilangnya salah satu rukun, maka itu juga bagian dari asbabul fasakh, bagian dari sebab-sebab fasakh atau sebab-sebab rusaknya, batalnya pernikahan. Ya, jangan sampai diteruskan pernikahannya, nanti bisa bermasalah pernikahannya. Kenapa bermasalah? Ya karena satu di antara sebabnya adalah dia tidak sempurna al-wafa'u bisurut wal arkan, tidak sempurna syarat-syaratnya atau rukun-rukunnya pernikahan, tidak sempurna, tidak sempurna dia. Nah, ini yang pertama, sebab yang pertama. Kemudian sebab yang kedua adalah nikah mut'ah. Nikah mut'ah karena dia dilarang. Nah, ini juga salah satu fasakh juga ya, karena memang syarat-syarat ya, walaupun syarat-syaratnya ada ya. Misalnya contohnya ada walinya, kemudian ada dua orang saksinya, kemudian ada yang menikahkan juga, ada mempelainya, kedua mempelai, kan secara otomatis rukun-rukunnya itu sah. Tapi dia mut'ah, karena memang mut'ah itu dilarang, tidak boleh. Tidak boleh, nikah mut'ah itu tidak boleh. Walaupun dulu pernah dibolehkan, kemudian hadis tersebut dinasakh, sehingga sampai sekarang menurut pendapat kesepakatan para ulama ahlus sunnah wal jamaah, maka tidak ada nikah mut'ah. Tidak ada nikah mut'ah. Apa itu nikah mut'ah? Kontrak. Nikah aja kontrak, hanya 3 bulan, hanya 2 bulan ya, misalnya dengan diakadkan atau dengan perjanjian dan lain sebagainya, kita 2 bulan selesai pernikahannya. Nah, ini juga termasuk nikahnya fasakh. Nikahnya fasakh seperti itu. Jadi nikahul mut'ah, nikah mut'ah pun termasuk nikah fasakh. Ya. Padahal sebenarnya tujuan pernikahan itu adalah salah satunya adalah ya, mawaddah warahmah, memelihara keturunan, kemudian memelihara keluarga soleh solehah sampai dengan jannah, sampai dengan ke surga dan lain sebagainya. Malah
hanya sekedar mut'ah. Mut'ah itu dari kata mata'a, hanya ingin bersenang-senang saja, sekedar sah saja udah. Apalagi kalau dengan ketentuan udah nggak usah punya anak. Kemudian udah kita nikah aja 2 bulan 3 bulan, selesai udah bubar begitu. Nah itu disebut dengan nikah mut'ah, dan ini juga termasuk salah satu sebab fasakh. Kalau tadi yang pertama adalah karena rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terpenuhi, yang kedua adalah karena dia melakukan nikah mut'ah. Nah kemudian yang ketiga adalah nikah muhallil. Artinya tadi kalau orang tersebut talak 3, ya, talak bain 3, itu kan dia tidak bisa menikah lagi dengan mantan istrinya, kecuali kalau dinikahi oleh orang lain, dan orang lain tersebut harus berhubungan dengan mantan istrinya itu, kemudian harus diceraikan kembali, ya, harus diceraikan kembali. Nah, tapi ya ini nikah tersebut akhirnya kong kali kong dengan temannya tersebut. Nah, dia menikah tapi tidak berhubungan, ya, bukan seperti pernikahan yang biasa begitu. Kemudian ditalaklah itu istrinya tersebut, sehingga balik lagi ke suami yang pertama. Nah ini juga disebut dengan fasakh, tidak boleh juga, tidak boleh juga yang seperti ini. Wali juga sama tadi, dengan fasakh dengan sebab khilal min surut al khosoh, rusak gara-gara syarat-syaratnya, seperti wali tadi, kemudian suhud, saksi-saksi nggak sempurna, saksi-saksinya kan harus 2, kemudian sodak, ya, mahar juga harus jelas, ya, karena dalam Al-Quran dikatakan, ya, ini kan termasuk syarat dia dalam Al-Quran terkait dengan mahar, wa atu an-nisaa saduqatihinna nihlatan, begitu. Akhirnya mahar tersebut bisa babi adami daf'il mahar, dia tidak memberikan mahar, tidak memberikan maharnya sampai abadan abidin bahasanya, padahal sebenarnya sudah janji dan lain sebagainya. Itu juga bisa fasakh nikahnya, nikahnya. Kemudian juga al-fasakhu bisa babi taghayyurid din, fasakh dengan sebab pindah agamanya, fasakh dengan sebab pindah agamanya. Misalnya agamanya yang pertama suami dan istrinya adalah agamanya Islam, ya, kemudian berpindah agamanya, maka itu juga termasuk masuk dalam kategori fasakh dalam pernikahan, mesti dipisahkan juga. Asbabul fasakhi salah satunya adalah bisa babi taghyirid din, dengan sebab ia berubah agamanya, Nah kemudian yang selanjutnya, ya, bagian dari yang membatalkan atau fasakh rusak pernikahan adalah tadi menikah dengan hal-hal yang diharamkan, nikahul muharramat. Ini juga termasuk fasakh juga, menikah dengan wanita-wanita yang tidak boleh menikah dengannya, maka itu juga termasuk di fasakh juga, mesti dipisahkan juga, nggak bakalan bisa dia. Seperti misalnya, ya tadi yang saya dicontohkan di awal, menikah dengan ponakannya atau menikah dengan bibinya, menikah dengan kakak adiknya, walaupun tidak tahu. Kalau sudah tahu ya sudah, harus dipisahkan pernikahan tersebut. Kenapa? Karena pernikahan tersebut dari awal juga sudah tidak sah. Adapun yang lalu-lalu kalau memang tidak tahu ya sudah, makana ala makana, itibaru makana ala makana, ya udah yang lalu-lalu sudah,
setelah itu ya sudah mulai dari yang awal bahwasanya dia pernikahan yang nggak sah, berarti tidak bisa dilanjutkan lagi pernikahan tersebut. Nah ini juga termasuk fasakh dalam pernikahan ya. Fase dalam pernikahan salah satunya adalah menikah dengan wanita-wanita yang diharamkan atau wanita-wanita yang sebenarnya dia haram untuk dinikahinya. Nah ini juga fasakh juga. Nah kemudian yang selanjutnya nih, memang ada asbabul faskhi bil li'an ya, kemarin sudah kita jelaskan ya, terkait dengan li'an, yaitu gugatan atau tuduhan seorang suami kepada istrinya menuduh selingkuh, atau seorang istri menuduh suaminya selingkuh, sehingga masuk ranah li'an di sana, saling melaknat antara keduanya. Maka di sini menurut pendapat kebanyakan para ulama dia bukan termasuk talak tapi fasakh. Ya, kemarin sudah kita jelaskan kenapa sebabnya, karena konsekuensinya kalau fasakh itu ya tidak bisa menikah, dia tidak bisa menikah dengan wanita tersebut lagi. Konsekuensi daripada fasakh sudah rusak berarti dia. Li'an tersebut karena sebab al-fashu bisababil li'an, sebab karena li'an maka dia terpisah akhirnya. Karena suaminya menuduh istrinya berzina atau istrinya menuduh suaminya berzina, maka itu juga disebut dengan fasakh juga. Kemudian yang selanjutnya adalah fashu az-zawaj bisababil uyub. Terjadi fasakh juga dengan sebab uyub, aib. Itu pun ada dua bentuknya. Ada yang ikhtiari, ada yang tidak ikhtiari. Ikhtiari itu adalah diserahkan kepada suaminya. Kalau memang dia menerima aib. Aib ini bukan aib yang seperti tadi ya, seperti laki-laki dengan laki-laki. Tapi misalnya seorang suami menikah dengan istrinya, padahal istrinya tidak bilang bahwasanya saya sudah sudah misalnya sudah tidak bisa ya, sudah tidak bisa punya anak lagi misalnya begitu. Atau misalnya suaminya menikah dengan istrinya tanpa tahu, kemudian saya sebenarnya tidak bisa punya anak atau disebut mandul misalnya begitu. Nah itu juga bisa disebut dengan fasakh kalau itu ikhtiari, kalau dia mau begitu mengajukan ke mana, mengajukan ke hakim, kemudian akhirnya dia berpisah suami dengan istrinya. Nah kalau yang tadi yang model misalnya aibnya aib yang mu'abbadah, aib yang misalnya laki-laki dengan laki-laki, nah itu disebut dengan aib yang bukan ada ikhtiar tapi memang harus benar-benar dipisahkan. Kenapa? Karena memang tidak bisa pernikahan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Kalau yang tadi kalau dia menerima misalnya aib dari seorang istrinya atau aib dari seorang suami, ya tinggal ikhtiari dia, apakah dia mau lanjut pernikahannya atau tidak. Kalau ia tidak lanjut maka dia disebut dengan kalau pengen lanjut ya, kalau pengen lanjut maka dia ikhtiari, silakan berarti lanjut terus. Tapi kalau dia pengen tidak lanjut maka dia bisa berpisah, misalnya karena sebab aib di antara keduanya. Ini disebut dengan jawazul faskhi bil uyub, bolehnya fasakh itu dengan aib yang ada di antara keduanya. Tapi hanya boleh saja, tidak harus. Kenapa? Karena termasuk bagian dari ikhtiari. Sampai di sini ada diskusi, tafadhol jamaah sekalian, sebelum kita lanjut ke tema berikutnya tentang syarat-syarat daripada fasakh itu sendiri. Taib, kalau tidak ada ya Pak Ji, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya misalkan begini, duda punya anak, istri punya anak, canda punya anak macam itu. Nah, duda dengan canda itu menikah. Duda itu punya anak perempuan.
Nah, yang janda punya anak laki itu pertama itu sudah dikandung anak janda sama muda. Sekitar 5 tahun kemudian anak tersebut dinikahkan Ustaz. Itu termasuk masuk bukan Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak dari duda, ini duda sama janda menikah resmi. Dudanya punya anak, jandanya punya anak. Kemudian anak dari kedua-duanya dinikahin juga. Nah, tidak sah pernikahannya. Itu coba dulu Ustaz dengan saya. Jadi kita harus bagaimana Ustaz? Itu termasuk saudara saya Ustaz. Oh. Terima kasih ya Ustaz. Karena termasuk dalam ayat Al-Qur'an itu ya, ada pernikahan yang dilarang itu adalah kalau seorang anak menikah dengan ibu tirinya atau seorang anak menikah dengan bapak tirinya. Kemudian menurut kebanyakan para ulama, bahkan pendapat jumhur, itu adalah anak dengan anaknya. Karena kan bapaknya dengan ibunya itu kan menikah dia. Kecuali kalau tidak menikah, dia sudah berpisah, sudah bercerai, itu baru bisa. Kalau misalnya bapaknya bercerai, ibunya sudah bercerai, nah itu baru bisa. Tapi kalau bapaknya duda dan janda itu menikah resmi, kemudian anaknya bawa anaknya, nah itu kan sudah menjadi saudara begitu. Nah itu pendapat para ulama seperti itu tidak boleh juga, tidak diperbolehkan dia. Walaupun memang kalau dari sisi apa ya, kalau dari sisi sama-sama orang lain sebenarnya ya, kalau dari sisi darah daging, tapi kan dia haram dengan sebab pernikahan. Nanti al-muharramat bisababin nikah, hal-hal yang diharamkan dengan sebab pernikahan. Bapaknya dengan ibunya menikah, itu salah satunya. Bapaknya dengan ibunya menikah, maka anak-anaknya nggak boleh dinikahi. Bapaknya menikah dengan ibunya, bapaknya punya anak, ibunya punya anak, kemudian bapak sama ibunya itu menikah, ya sudah, berarti anak-anaknya tidak boleh dinikahi begitu. Kenapa? Karena bapak ibunya sudah menikah, kecuali kalau sudah bercerai. Nah itu yang menurut saya tidak diperbolehkan ya. Walaupun kalau tidak salah ada pendapat ya, tapi itu tidak bisa dipakai kalau memang dianggap itu anak orang lain ya. Tapi karena salah satunya adalah dia itu diharamkan karena sebab pernikahan, bisa babin nikah. Tapi sekarang masih sudah menikah. Hah? Ya mungkin ketidaktahuan kali ya, wallahu a'lam. Iya, kalau ketidaktahuan. Tapi kalau saya pribadi sih konsultasi saja ke yang lebih tahu lagi ya. Dalam hal ini misalnya sudah konsultasi sama yang lebih tahu, artinya ke MUI atau ke KUA dan lain sebagainya, gimana pernikahannya. Itu sudah Ustaz, cuman akan menyampaikan anak tersebut pada berani Ustaz. Jadi bapak ibunya sudah meninggal semuanya. Oh, sudah meninggal semuanya. Kebetulan kan itu sudah, ya seumuran saya pada waktu kan sudah menikah. Nah, saya baru tahu kira-kira mengenai hal ini yang baru kita tahu Ustaz. Jadi ini bagaimana lanjutannya? Nah, apakah mereka akan terbiarkan terus seperti itu Ustaz? Oh, sudah meninggal. Ya, kalau bapak ibunya sudah meninggal. Yang dinikahkan itu masih seumuran saya Ustaz. Oh, iya. Nah ini yang permasalahan yang sudah meninggal nih ya. Karena sudah meninggal bapak. Tapi tetap ya anak itu kan manggil bapak yang walaupun almarhum itu tetap bapaknya juga, atau ibunya juga. Tapi kalau saya pribadi pernikahan harus dikonsultasikan kepada yang lebih ahli lagi terkait dengan tersebut, terkait dengan anak-anaknya tersebut kalau dia menikah seperti itu ya. Artinya itu kan kalau masih hidup sih enak gitu ya, bapak ibunya masih hidup enak. Ini masalahnya kan sudah meninggal ya. Kalau misalnya keputusan daripada yang lebih tahu itu adalah ya tidak boleh, ya ikuti saja kalau misalnya tidak boleh gitu ya. Tapi kalau saya pribadi sih, kalau yang seperti itu, kalau bapak
tiri atau ibu tiri punya anak semua dua-duanya, kemudian anaknya menikah juga, menurut saya itu adalah tidak diperbolehkan karena salah satu halangan dalam pernikahan itu adalah bisa babi an-nikah tadi, dengan sebab nikah, kecuali bapaknya tidak menikah dengan ibunya, nah, baru masih orang lain begitu. Ya, termasuk bersinar terus sejak nikah sampai ya makanya mesti dikonsultasikan itu ya. Mudah-mudahan ada solusinya ya, mudah-mudahan ada solusinya terkait dengan tersebut. Saya tidak bisa sih bilang misalnya ada sebagian ulama yang membolehkan, tapi takutnya bagaimana gitu ya. Coba konsultasikan dulu kepada yang lebih tahu ya. Kalau saya pribadi sih lebih condong ke situ. Memang ada kalau yang di Al-Qur'annya itu kan anak dengan ibu tiri atau ibu tiri dengan anak, itu yang jelasnya. Tapi kalau anak dengan anak dengan anaknya, nah ini yang perlu ditegaskan. Anak dengan anaknya kan itu anak dengan anaknya ya, bukan anak dengan ibu tirinya, kan emang nggak boleh itu ya kalau di dalam Al-Qur'annya begitu ya. Perlu dikonsultasikan dulu Pak ya. Baik. Ada lagi tafadhol sekalian, jemaah sekalian. Iya, Pak. Ketika yang pasal itu anaknya itu jadi apa, nasabnya itu siapa Ustaz? Misalkan yang pasalnya itu karena dari awal ternyata Dari awal misalnya karena ponakannya nikah dengan ponakannya gitu ya. Ya misalnya dia tidak tahu bahwasanya dia menikah dengan ponakannya. Nah, kemudian tiba-tiba tahu, oh saya rupanya menikah dengan ponakan saya, kan nggak boleh harusnya kan? Ya udah berarti harus dipisah tuh dia. Nasabnya kepada siapa? Nasabnya kepada siapa gitu ya? Kalau dari sisi Islam itu, kalau dari sisi Islam memang kalau dari firos itu ya, kalau al-waladu lil firosi kan, kalau misalnya walad itu nasabnya kepada pernikahan yang sah ya. Kalau misalnya kita pernikahan sah itu kan nasabnya jelas ya, binnya jelas. Tapi kalau pernikahannya yang tidak sah ya, mohon maaf kalau misalnya anak zina ya begitu, nah itu menurut pendapat kebanyakan para ulama, dia tidak bisa dinasabkan dengan bapaknya. Tapi memang ada sebagian yang bisa, tapi menurut kebanyakan ulama tidak bisa juga, karena nasab itu kepada yang sah dalam pernikahannya. Dan ini juga termasuk dia tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya ya. Kepada bapaknya dia tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya, sama seperti anak zina yang tidak bisa dinasabkan dengan bapaknya. Karena berdasarkan hadis al-waladu lil firasi tadi, nasab anak itu adalah bergantung kepada ketika ia berhubungan suami istrinya itu adalah sah begitu. Berhubungan suami istri sah, maka dia nasabnya kepada bapaknya, kepada bapak aslinya, binnya itu kepada bapak aslinya. Tapi ada sebagian kalau di Indonesia sih tetap ya, kalau di KTP itu tetap dia binnya kepada bapaknya ya. Walaupun secara agama itu kalau yang pernikahan yang tidak sah itu tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya, kepada bapaknya tidak bisa dinasabkan kepada bapak. Jadi kepada siapa? Saya pernah baca itu adalah kepada ibunya atau kepada fulan saja. Kepada ibunya itu kepada ibunya, ibu yang dia lahirkan itu, kepada ibu yang dilahirkan, atau kepada fulan saja. Ada kepada fulan. Jadi tidak dinasabkan kepada bapaknya. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah syaratnya, syarat-syarat daripada fasakh ini. Yang pertama, dia harus ayyuqta ila sultatil qadi. Dia harus diajukan kepada al-qadi, hakim. Jadi nanti yang memisahkan, walaupun otomatis pisah, karena memang hakim itu punya kewenangan juga untuk memisahkan orang yang berada dalam satu pernikahan akad yang sah. Misalnya suaminya, istrinya sah, kemudian karena ia karena menikah dengan ponakannya, maka dia harus dipisahkan kan? Siapa yang memisahkan? Maka di sini pendapat jumhur ulama mengatakan yang memisahkan adalah sultanul qadi atau hakim yang memisahkan keduanya,
memisahkan keduanya. Tinggal lapor kepada hakim bahwasanya pernikahan kami tidak sah. Ya sudah, kemudian hakim memutuskan untuk memisahkan keduanya dengan fasakh, karena memang pernikahan tidak sah karena menikah dengan misalnya dengan ponakannya dan lain sebagainya. Jadi disebut dengan tafriqul qadi bainaz zaujain. Al-qadi ini memisahkan antara suami istri dengan sebab tadi ya, dengan sebab adanya bi asbabin, dengan sebab adanya fasakh tadi, sehingga qadi itu bisa memisahkan keduanya. Tapi sebelum dipisahkan oleh qadi, kalau memang sudah tahu, maka dia tidak boleh bercampur. Kalau memang sudah tahu, misalnya dia tahu bahwasanya dia menikah tidak sah pernikahannya gara-gara misalnya tidak ada walinya. Ini menurut pendapat kebanyakan para ulama, pernikahan itu salah satunya harus ada wali, termasuk syarat-syarat atau rukun-rukun pernikahan. Kemudian dia tidak ada walinya, tahu dia tidak ada walinya, kemudian dia sadar. Maka setelah ia sadar, maka sudah tidak boleh lagi dia menikah, tidak boleh lagi dia bercampur atau berhubungan lagi. Harus benar-benar dipisahkan sampai kemudian pengadilan tersebut ya, atau qadi tersebut memutuskan untuk mempasakh keduanya. Nanti keduanya itu apakah dia mau bersatu lagi atau tidak, nah ini tergantung kan. Kalau yang tadi berdua itu masih bisa bersama, kecuali kalau yang tadi yang dengan ponakannya, nah itu kan tidak bisa bersama lagi karena statusnya masih ponakan. Tapi kalau orang lain ya, misalnya dia fasakhnya masih orang lain, misalnya karena tidak sah ini pernikahannya, maka kemudian dia nikah jadid, nikah ulang, maka bisa sah dia pernikahannya dengan syarat nikahnya dengan nikah yang sah, dengan pernikahan yang sah, yang tadinya tidak sah kemudian disahkan pernikahan ulang. Yang adapun yang lalu-lalu ya namanya manusia pasti mungkin dulu dia belum ya, nama manusia ya, manusia memang ada salah, dosa dan lain sebagainya, tinggal meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu saja paling. Nah, kemudian yang ketiga ya, tadi yang pertama qadhi, kemudian yang kedua adalah tidak boleh bercampur. Setelah dia tahu tidak boleh bercampur karena fasakh tersebut. Dan yang ketiga, fasakh tersebut adalah punya dua ya, tadi punya dua hukum. Yang pertama adalah fasakh, yang kedua adalah infisakh. Infisakh itu artinya tadi ikhtiar dengan tidak ikhtiar, yang muabbadah selama-lamanya tadi dengan ponakan-ponakannya, atau tidak dengan selama-lamanya. Yang selama-lamanya tadi yang nggak bisa bercampur lagi. Ya misalnya kalau laki-laki tahu-tahu menikah dengan laki-laki, udah nggak boleh lagi. Tapi kalau misalnya yang ikhtiar tadi, misalnya fasakh karena aib, ya bisa saja dia tidak melanjutkannya. Atau misalnya tadi karena nggak sah pernikahannya, kemudian ia nikah jadid lagi, nikah baru lagi, maka bisa menjadi sah lagi itu pernikahannya. Jadi tidak menjadi masalah lagi ketika ia sudah pernikahan secara normal lagi dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya, maka dia sah kembali pernikahannya sebagaimana suami istri. Baik, wallahu alam bisawab ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya terkait dengan fasakh, dan mesti kita tahu terkait dengan tadi sebab-sebab fasakh, dan kita bisa menghindarinya agar benar-benar pernikahan kita pernikahan yang sah ya, pernikahan yang sah. Amin amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.